Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Seperti biasa kita menghadirkan narasumber tentunya bersama dengan rekan-rekan dari Kejaksaan, dan kali ini kita sudah kehadiran dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalam kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Yuni Priyono SHMH dan Pak Roy Arlan SHMH. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah sehat, meskipun suasananya terik ya. Jadi Betul, tenggorokannya agak sedikit serak. betul. Memang fenomena saat ini memang cukup terik, dan apalagi memang di beberapa daerah juga mulai beberapa yang kekeringan dan lain sebagainya. Kita harapkan memang tetap kondusif dan sehat terus bagi masyarakat yang mungkin sambil menyaksikan tayangan kali ini. Dan seperti biasa kita mengangkat sebuah tema yang menarik, tentunya sebagai literasi dan edukasi juga bagi masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi dari kejaksaan itu sendiri. Kita bicara mengenai tema kita menarik hari ini, yakni terkait dengan penegakan hukum pemilihan umum tahun 2024. Kita tahu ya, tahun 2024 menjadi tahun penyelenggaraan terkait dengan pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah, legislatif, maupun juga pemilihan presiden serentak di tahun 2024, walaupun berbeda bulan-bulannya. Tapi yang paling terdekat adalah di bulan Februari tahun 2024. Artinya tersisa beberapa bulan lagi untuk proses persiapan. APK sudah mulai menghiasi beberapa titik-titik daerah-daerah kita, dan kemudian juga begitu banyak masyarakat yang istilahnya sudah diperkenalkan dengan berbagai para bacalek dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara mengenai terkait dengan tema kita hari ini, penegakan hukum pemilihan umum 2024. Kalau dari perspektif penegakan hukumnya itu sendiri seperti apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih Mas Gusti. Jadi sebelum kita berbicara tentang pemilu tahun 2024 ini, sesuai dengan tema atau judul yang kami angkat pada siang hari ini atau sore hari ini adalah mengenai penegakan hukum. Nah, ini penting, kenapa? Ya, kami ini kan selaku APH ya, tugas utamanya adalah menegakkan hukum, namanya juga aparat penegak hukum. Nah, terkait dengan tema yang kami angkat terkait dengan penegakan hukum ini, kalau kita berbicara tentang penegakan hukum ini, maka ada dua langkah atau ada dua fungsi yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah langkah-langkah preventif atau pencegahan, dan kemudian yang kedua adalah langkah represif atau penindakan. Baik. Nah, pada sore hari ini termasuk juga langkah-langkah preventif atau pencegahan. Jadi kita memberikan edukasi atau kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hukum, khususnya terkait dengan pemilu tahun 2024 ini. Baik, kita tahu ya bahwa program Jaksa Menyapa sendiri memang hadir setiap minggu 2 kali tayangnya dengan proses bersama dengan para kejaksaan negeri, kabupaten, kota di Kalimantan Selatan, juga dengan Kejaksaan Tinggi. Tapi kalau dengan Pak Roy saya ingin tanya, terkait dengan ini kan sudah banyak begitu Pak ya, para kejaksaan negeri, kabupaten, kota hadir, kemudian juga memberikan literasi edukasi. Ini kan memang juga bagian dari program rutin yang diselenggarakan oleh kejaksaan. Apa sebenarnya efektivitas yang diharapkan Pak terkait dengan literasi atau tindakan preventif yang tadi Pak Yuni sampaikan? Jadi salah satu tugas dari kejaksaan dan khususnya bidang intelijen yaitu melakukan penerangan hukum kepada masyarakat. Nah, tentunya harapannya melakukan penerangan hukum masyarakat ini, masyarakat menjadi tahu hukum dan juga bisa mengenali hukum dan tentunya menghindari hukum. Nah, di dalam terkait dengan pemilu tentunya kita ingin baik itu masyarakat, baik itu calon peserta atau calon legislatif, tentunya mengetahui rambu-rambu atau aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang ada di KPU maupun secara umum hukum yang berlaku di negara kita. Oke, artinya memang literasi secara masif ini memang harus tetap dilakukan kepada masyarakat, bukan hanya tadi mengenali akan hukuman, tapi juga betul-betul harus menghindari dan menjauhi akan hukuman itu sendiri.
Nah, untuk mengenali hukum dan kemudian juga memahami akan konteks hukum-hukum yang ada di negara kita tercinta ini sendiri, memang masyarakat ini sendiri kan memang secara umum begitu ya, latar belakang pendidikannya memang juga, beragam. Nah, pendekatannya sendiri seperti apa sebenarnya, Pak? Selain selain istilahnya melakukan preventif sosialisasi. Kalau sosialisasi secara langsung biasanya target masyarakat. Nah, khususnya di bidang kami ya, di Penkum atau penerangan hukum ini banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Di antaranya adalah penerangan hukum. Ya. Penerangan hukum itu sendiri audiennya atau pesertanya biasanya bisa dari instansi-instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang mungkin ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga ada namanya penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini kami punya program Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa. Iya, Jaksa Masuk Sekolah ini ya kita berangkat ke sekolah, di sana memberikan penyuluhan terkait dengan seputar misalnya kenakalan remaja, bisa tawuran, bisa miras, bisa mungkin juga narkotika dan tema-tema lain yang mungkin terkait dengan kenakalan remaja ini. Baik. Sebelum kita beralih ke tentang pemilu, sedikit saya ingin menjelaskan ini Mas Gusti terkait dengan tema tadi, yakni penegakan hukum. Nah, untuk penegakan hukum dalam suatu negara itu tidak lepas dari sistem hukum. Nah, di dalam suatu negara itu pasti punya sistem hukum. Kalau di negara kita ini menggunakan sistem hukum Eropa kontinental, sedangkan di Amerika itu mungkin sistem hukumnya adalah Anglo-Saxon. Nah, di dalam hukum Eropa kontinental ini sebenarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu. Yaitu yang pertama adalah legal structure atau struktur hukum. Kemudian yang kedua adalah substansial atau legal substansial atau substansi hukum. Terus kemudian yang ketiga adalah culture atau legal culture atau budaya hukum itu. Nah, perlu saya jelaskan di sini apa di antara faktor ketiga itu. Kalau struktur hukum itu terkait dengan aparat penegak hukumnya. Jadi baik atau tidaknya penegakan hukum itu tergantung juga dari aparat penegak hukumnya. Nah, aparat penegak hukum yang bagaimana yang baik itu? Aparat penegak hukum yang baik adalah paling tidak harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, dia harus profesional. Itu. Profesional artinya dia harus menguasai ilmu hukum, termasuk juga teknisnya. Ya. Seperti kami misalnya jaksa ini, nah punya kewenangan utama kan dalam bidang penuntutan. Ya. Jadi kami harus paham benar, harus bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan penuntutan, harus paham hukum acaranya seperti apa, harus paham bagaimana caranya membuat surat dakwaan, harus paham bagaimana caranya bersidang, mulai melakukan pra penuntutan, sidang pengadilan sampai dengan eksekusi. Terus kemudian syarat kedua, Mas Gusti, ini yang paling penting dan menurut saya ini adalah fardu ain atau syarat wajib. Dia harus punya integritas. Jadi buat apa kalau orang itu pintar tapi tidak benar? Buat apa dia profesional kalau misalnya tidak punya integritas? Nah, integritas ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali karena juga menyangkut mengenai kejujuran. Terus kemudian transparan. Nah, kemudian dia juga sebagai aparat penegak hukum ini kan juga pelayan masyarakat. Ya. Jadi kita harus bisa melayani masyarakat seluruh lapisan, khususnya para pencari keadilan. Nah, itu mengenai struktur aparat penegak hukum itu. Nah, kemudian syarat kedua mengenai substansi hukum. Substansi hukum ini terkait dengan produk peraturan-peraturan atau produk undang-undang yang dihasilkan. Baik. Ini biasanya yang membuat produk undang-undang ini adalah DPR bersama dengan pemerintah. Jadi produk undang-undangnya itu juga harus baik gitu. Jangan sampai produk undang-undangnya tumpang tindih antara aturan satu dengan yang lainnya. Atau produk undang-undangnya ini hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja. Jadi tidak merangkul semuanya, tidak memberikan nilai keadilan bagi seluruhnya. Itu jangan sampai seperti itu. Terus kemudian mengenai kultur budaya hukum masyarakat itu juga penting sekali. Misalnya dalam hal pengurusan izin gitu. Ya. Kalau maunya praktis, maunya instan, dia nggak mau repot harus ngantri dengan cara nyuap misalnya, pakai broker, pakai calo. Ini juga termasuk bagian daripada
struktur hukum atau budaya hukum masyarakat kita juga yang kurang benar, itu juga akan mempengaruhi penegakan hukum. Misalnya di dalam masyarakat kita seperti misalnya kita berkendara ya. Ya. Mungkin ada rambu-rambu lalu lintas. Kita lihat saja apakah budaya hukum masyarakat di suatu tempat itu sudah baik atau belum. Itu kita lihat dari situ saja. Misalnya ada rambu-rambu lalu lintas. Warnanya merah, harusnya berhenti, tapi tetap aja nyerobot. Kalau dari arah selatan misalnya dia nyerobot juga, dari arah berlawan dia nyerobot juga. Akhirnya kan terjadi ketidakteraturan. Nah, seperti ini mungkin yang dalam lingkup besar ya seperti tadi itu. Baik. Jadi masyarakatnya juga kurang taat hukum, kurang patuh hukum, sehingga itu juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, Mas. Makanya tadi yang disampaikan Pak Roy adalah juga kendali hukuman, tapi jauhi dari hukuman Iya, itu sendiri, iya. gitu ya. Kendali hukum, jauhi hukuman. Nah, tentunya juga yang nanti kita akan tanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yuni tadi, memang secara hukum sudah istilahnya diatur secara jelas dan tegas begitu Pak ya. Tapi bicara mengenai perspektif masyarakat, Pak Roy, kaitannya dengan masyarakat kan seringkali menganggap bahwa jaksa itu tusinya hanya sebagai penuntut umum begitu ya. Tapi kan di luar dari itu semua begitu banyak ternyata tugas dan juga fungsi dari kejaksaan itu sendiri. Kalau boleh nanti kita sampaikan Pak ya di usai jeda di segmen berikutnya terkait dengan tugas dan fungsi dari kejaksaan itu sendiri seperti apa. Kita nanti akan kembali usai jeda, tetap bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa, membahas terkait dengan tugas dan fungsi kejaksaan itu sendiri. Kalau tadi dibahas terkait dengan penuntut umum, nah apakah memang tugas dan fungsinya hanya sebagai penuntut umum? Boleh kita dengarkan secara lebih terbuka terkait dengan kondisi di mana tugas dan fungsi dari kejaksaan itu sendiri. Pak Roy, kalau masyarakat sendiri kan memang menganggap dan melihat di media secara umum memang jaksa itu hadir memang kebanyakan ya istilahnya di mata masyarakat sebagai penuntut umum. Apakah memang betul seperti itu atau memang ada tugas lain yang istilahnya juga cukup komprehensif dengan berbagai agenda lain? Tugas kejaksaan ini pada pokoknya memang kejaksaan merupakan salah satu instansi pemerintah yang tugasnya sebagai penuntut umum. Nah, namun selain itu ada kewenangan-kewenangan lain Ya. yang diberikan oleh undang-undang. Seperti ada di bidang pitsus, yaitu mulai dari penyelidikan sampai eksekusi, melakukan tindak pidana, mengungkap kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kalau di bidang itu, selain itu mulai dari pra-penuntutan sampai eksekusi. Di bidang datun juga dengan surat kuasa khusus bisa bertindak di luar pengadilan mewakili pemerintah tentunya. Nah, ini bidang perdata, data usaha. Nah, lalu ada juga bidang intelijen. Saat ini salah satunya kita melakukan penerangan hukum. Ya. Ada juga pakem, ada juga sebagai kriminalistik. Lalu ada juga kita di dalam bidang pidana militer sekarang sudah bisa mulai melakukan penyelidikan sampai dengan eksekusi tentunya. Itu bagi yang anggota TNI tentunya yang melakukan tindak pidana korupsi lah. Oke. Kasus-kasus seperti yang Asabri. Oke, artinya memang secara luas sekali ternyata dan kemudian juga tadi sudah disampaikan begitu kompleks, bukan hanya satu atau dua yang menjadi tugas dan fungsi dari kejaksaan itu sendiri. Rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri
kemudian juga digabung bersama dengan Kejaksaan Tinggi ini sendiri kan memang betul-betul di bawah dari Kejaksaan Agung atas berbagai instruksi, kemudian juga hal-hal lainnya untuk melakukan proses yang namanya tadi penegakan hukum itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai secara mendasar kembali, Pak, tujuan dari penegakan hukum itu sendiri sebenarnya seperti apa? Mengingat masyarakat pun juga seringkali bertanya-tanya terkait dengan penegakan hukum yang istilahnya bisa dibilang kasuistis, tidak bisa disamaratakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Iya, baik Mas Gusti. Jadi berbicara terkait dengan penegakan hukum, itu pada intinya kan kita juga harus terpenuhinya tujuan daripada penegakan hukum itu sendiri. Tujuan daripada penegakan hukum itu sendiri ada 3 sebenarnya, yakni kepastian hukum, kemudian kemanfaatan, dan yang ketiga adalah keadilan. Nah, kami coba ingin membahas mengenai tujuan hukum yang ketiga, yakni mengenai kata adil. Ya. Kadangkala adil ini juga mempunyai persepsi yang berbeda-beda ya, antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Mungkin adil menurut korban atau menurut pelaku. Ya. Jadi adilnya itu hanya berdasarkan kepentingannya saja. Nah, apalagi di dunia ini katanya kan adil itu artinya relatif saja gitu. Tapi kalau adil yang mutlak itu hanya di agama saja. Betul. Seperti itu ya. Jadi dalam perspektif hukum, jadi kami menerangkan adil menurut hukum ini. Dalam perspektif hukum negara. Hukum negara ini adil itu dibagi menjadi 2, atau keadilan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah keadilan secara substansial. Terus kemudian yang kedua, adil secara prosedural. Nah, artinya adil secara substansial ini, yang dikatakan adil atau keadilan ini sebenarnya tidak terpaku atau tidak terkungkung oleh hukum-hukum positif. Adil itu sebenarnya letaknya ada di dalam diri kita, ada di dalam hati nurani kita, ada di dalam denyut nadi kita, di perasaan kita. Satu contoh misalnya, terjadi tindak pidana pencurian. Nah, pelakunya ini misalnya dia sudah tua renta, nenek-nenek atau kakek, dia tidak punya sanak famili, dia hidup sendiri, terus kemudian tidak memiliki harta, tidak memiliki penghasilan tetap, karena perutnya lapar, terpaksa dia harus mengambil makanan miliknya tetangga misalnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, apabila dia dihukum misalnya, diproses hukum, sampai dengan pidana penjara misalnya, 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan mungkin sampai tahunan. Jadi mungkin Mas Gusti sendiri bisa merasakan kan, sudah nggak punya penghasilan, kemudian dia nggak punya sanak famili, dia tidak punya usaha, tidak bekerja, kemudian dia nyuri itu hanya untuk perutnya lapar saja. Kalau misalnya kita terapkan kepastian hukumnya itu harus kita proses hukum, kita penjarakan, kan mengusik rasa adil atau perasaan yang ada di dalam nurani kita. Nah, di dalam aliran hukum progresif, adil secara substansial ini lebih ditonjolkan. Biasanya ini diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Makanya di sana ada namanya wasit itu. Ya, biasanya ada wasit yang menilai apabila mungkin sudah diganti rugi, maka proses hukumnya sudah berhenti di situ. Gitu. Karena tujuannya adalah pemulihan keadaan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menganut adil menurut hukum positif atau secara prosedural, yang namanya nyuri otomatis ya harus dihukum sesuai dengan pasal yang disangkakan, pasal pencurian atau 362 atau 363. Barang siapa mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya miliknya orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, maka dia harus dihukum sesuai dengan pasal tersebut. Tetapi di era hukum dewasa ini, kalau kita hanya letterleks sesuai dengan hukum positif itu, maka nilai-nilai keadilan itu tidak bisa kita capai, tidak bisa kita wujudkan. Sehingga pimpinan kami di atas melalui peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 itu menerbitkan perja terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Jadi itu mungkin nanti tema yang lain. Ya. Yang penting mengenai tujuan daripada penegakan hukum itu yang paling pokok menurut kami adalah untuk keadilan tadi itu. Untuk keadilan. Ya, seperti itu. Dan perspektif dari keadilan itu sendiri bukan berarti hukum
pukul rata Iya, begitu Pak ya? iya, Atau kemudian juga sama, memang secara sangklek iya, betul-betul dapat diaplikasikan kepada person satu kepada person yang lainnya, tapi memang betul-betul secara kasuistis iya, iya, istilahnya. Nah, tema kita berkaitan dengan pemilihan umum di bulan Februari 2024, artinya kan memang sudah beberapa bulan dilakukan persiapan dan tinggal beberapa bulan lagi juga untuk menuju kepada hari H dalam proses persiapan. Tadi sempat saya singgung bahwa APK-APK bacalek ini sudah luar biasa banyak, kemudian juga dari para partai dan lain sebagainya memang sudah menghiasi lah istilahnya titik-titik dari pusat kota atau keramaian. Dengan kondisi seperti ini, kita tahu bahwa dari kejaksaan ini masuk ke dalam Gakumdu. Kalau boleh dijelaskan dari Pak Roy mungkin secara singkat terkait dengan Gakumdu itu sendiri, siapa saja sebenarnya ada di dalamnya? Jadi kita pertama berangkat dengan undang-undang pemilu tentunya. Di undang-undang pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, dan juga APH. Nah, tersendiri Bawaslu, Ya. di situ ada penyidik tentunya, penuntut, dan juga Bawaslu. Nah, di situ bersama-sama apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon peserta pemilu. Nah, di situ maka akan diseleksi atau bahasa hukumnya dilakukan penyelidikan lah seperti itu. Nah, sehingga nantinya tentunya akan terjadi atau dilakukan penegakan. Oke. Nah, Nah, tujuannya sendiri seperti apa Pak Yun? Terkait dengan kehadiran Gakumdu ini sendiri. Apakah memang bersama-sama dari Bawaslu, KPU untuk kemudian juga melakukan penindakan sampai kepada prosesnya apabila memang terbukti melanggar aturan atau seperti apa prosesnya? baik, Mas Gusti. Jadi dasar penyelenggaraan pemilu ini sebenarnya ada di Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, tentang pemilu. Itu juga dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, ada per KPU nomor sekian-sekian, banyak sekali itu, terus kemudian per Bawaslu. Nah, di dalam Gakumdu itu sendiri ada 3 unsur tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Roy tadi. Jadi Bawaslu itu sendiri, kemudian ada kepolisian dan kejaksaan. Kalau KPU dia punya sekretariat sendiri, Ya. KPU. Jadi di dalam pemilu ini sebenarnya ada beberapa pihak. Satu, pemilih atau masyarakat itu, kemudian peserta pemilu, mungkin bisa person, anggota DPR, calon anggota DPR, DPRD, dan presiden. Terus kemudian ada juga penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU. Kemudian ada pengawas pemilu. Pengawas pemilu adalah Bawaslu. Nah, sedangkan di sentra Gakumdu, namanya sentra Gakumdu, itu gabungan antara 3 instansi. Yang pertama Bawaslu itu sendiri, kemudian dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Dan kemudian sekretariatnya umumnya itu ada di kantor Bawaslu. Jadi apabila nanti ada kegiatan-kegiatan, ya sama, tidak hanya penindakan atau represif saja, termasuk juga pencegahan. Jadi sebelum saya tugas di sini juga dulu masuk di anggota Gakumdu, termasuk juga memberikan sosialisasi terkait dengan pemilu tahun 2024 ini. Baik. Jadi ada kegiatan pencegahan, ada juga kegiatan penindakan. Oke, jadi ada istilahnya preventif dan represif Iya, yang disampaikan begitu ya, dan kemudian juga istilahnya pos-posnya itu memang kebanyakan pada saat hari H terutama gitu Pak ya, Iya. ada di Bawaslu. Iya, tapi Mas Gusti ini kan sebenarnya tahapannya kan sudah lama mulai ya. Kalau saat ini barangkali masuk di tahapan ini pendaftaran calon DPD dan calon legislatif. Betul. Dan nanti ditutup mungkin sekitar Oktober kalau nggak November. Jadi memang saat ini sudah mulai running ini. Ya. Jadi kegiatan rangkaian tahapan pemilu itu sudah dimulai. Dan nanti mungkin sekitar tanggal 14 Februari 2024 itu sudah mulai pemungutan suara ya. Jadi ini sudah mulai tahun-tahun politik. Ya kita pun juga dengan sentra Gakumdu itu bagaimana caranya supaya kita bisa berkoordinasi, bersinergi, dan berkolaborasi dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan pemilu tahun 2024 ini. Oke, nah dalam kegiatan mensukseskan pemilu tahun 2024 ada hal-hal yang kemudian juga
dilibatkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun juga sebagai masyarakat ya yang kemudian juga betul-betul diharapkan menjaga kondusivitas. Kita tahu kondusivitas ini sendiri betul-betul memang diharapkan kehadirannya dan aman, makanya seringkali disebut pemilu aman dan damai ini seringkali digalakan karena betul-betul ini menjadi tujuan dalam penyelenggara pemilu itu sendiri. Agar mencapai atau tercapainya pemilu aman dan damai, seperti apa langkah-langkah yang sebenarnya harus kita persiapkan, baik mungkin dalam sebagai porsinya sebagai masyarakat maupun juga dari rekan-rekan kejaksaan, kepolisian, dan tentunya institusi yang berkaitan. Kita nanti akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Terima kasih bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Di segmen ketiga kali ini kita masih bersama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tentunya juga berkaitan dengan pemilihan umum yang sebentar lagi dan saat lagi di bulan Februari, tepatnya di tahun 2024, akan kita jelang proses pemilihan umum khususnya untuk pemilihan legislatif yang tentunya juga akan segera kita jelang bersama. Dan pemilu ini sendiri kan sudah hasil dari survei bahwa bisa dibilang generasi pemilih pemula ini luar biasa mendominasi, bahkan angkanya 50% lebih. Dalam kondisi di mana masyarakat Kalimantan Selatan ini sendiri tersebar di 13 kabupaten kota, disebutkan bahwa 1,5 juta perempuan untuk pemilih dan 1,5 juta untuk laki-laki, mungkin hanya berbeda sedikit sekali. Tapi intinya dengan kondisi seperti itu, hal apa sebenarnya Pak yang seharusnya dilakukan tindakan antisipasi atau yang kemudian juga tadi preventif, karena kaitannya dengan bisa saja tahun 2024 ini sendiri mengalami perbedaan-perbedaan, terutama dalam hal segi pemilih tadi yang kita sebutkan bahwa pemilihnya 50% lebih dari penduduknya, ya ini adalah generasi muda begitu. Hal apa yang mungkin bisa kita harus kita harus minimalisir lah agar pemilu yang kemudian juga kita jelang bersama nanti betul-betul terasa aman dan juga damai, dari Pak Yuni. Iya, baik. Sebelum saya menerangkan terkait dengan hal itu ya, saya juga ingin menjelaskan di sini terkait dengan pemilu tahun 2024 ya. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana pelanggaran pemilu itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran pidana, dan kemudian pelanggaran kode etik gitu. Nah, itu saya harapkan kepada pemilih-pemilih pemula, karena seperti Mas Kapi sampaikan tadi kan di pemilu 2024 ini banyak sekali pemilu-pemilu pemula. Ya. Gitu. Yang harapannya kita semuanya agar pemilu pemula ini jangan apatis, jangan kemudian abai untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Karena dengan surat suara yang ada di tangannya ini sangat mempengaruhi masa depan bangsa kita. Ya. Jangan sampai pemilih-pemilih pemula ini dipengaruhi oleh hal yang sifatnya negatif. Ya. Misalnya money politik, seperti itu. Nah, saya juga mengharapkan kepada masyarakat, khususnya pemirsa Duta TV ini, dan lebih khusus lagi adalah pemilih pemula, ini harus menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai golput. Ya. Nah, karena kan mungkin ya, kekurangannya milenial ini kan cenderung apatis, cenderung cuek, sehingga tidak ada usaha untuk mendukung terlaksana pemilu 2024 ini. Termasuk juga milenialnya juga ikut andil dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan pemilu. Baik. Supaya tidak ada kecurangan-kecurangan. Itu yang kemudian juga diharapkan. Iya, itu juga diharapkan supaya nanti juga jadi pemilih partisipatif ya. Oke. Jadi memang pengawas juga di situ. Betul. Jadi memang gunakan hak suaranya, di sisi lain memang juga sebagai kontrol sosial. Iya, Pak, ya, benar. terkait dengan proses terkait dengan pemilu itu sendiri. Karena kalau kita bicara mengenai kepercayaan dan kemudian juga
tingkat tingkat pemahaman akan sebuah institusi dalam riset atau data terakhir sendiri kan memang cukup turun sekali, terutama untuk beberapa institusi, sehingga mungkin ini bisa menjadi langkah awal untuk kita bisa mengubah paradigma terkait dengan anggota-anggota legislatif yang terpilih nanti betul-betul orang-orang yang sesuai dengan pilihan masing-masing, dan tentunya juga untuk bisa memilih yang sesuai diharuskan untuk bisa mempelajari track record-nya, programnya, dan lain sebagainya sebagai langkah awal untuk bisa membuat negara kita semakin maju dengan memiliki pemimpin yang tentunya juga insya Allah diharapkan aman. Nah, tentunya juga dengan kondisi seperti itu, kalau mungkin dari pengalaman Pak Yuni, nanti juga Pak Roy, adakah laporan-laporan sebelum terkait dengan pemilu 5 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu yang mungkin berkaitan dengan laporan-laporan yang disampaikan di pos Gakumdu itu tadi? Iya. Pemilu 2014 ya Mas Kavi, kami ada proses hukum itu terkait dengan yaitu tadi money politik. Jadi memberikan sejumlah uang dan barang pada hari H pencoblosan itu. Pada Serangan fajar. Iya, kayak serangan fajar itu. Pada hari H pencoblosan, dan kemudian memang kami proses hukum dan sampai dengan inkrah, sampai dengan eksekusi. Nah, memang di dalam pemilu ini termasuk juga money politik ini kan ada sanksi pidananya. Ya. Nah, justru yang di undang-undang terbaru ini tidak hanya pemberinya saja yang dikenakan sanksi pidananya ini Mas Gusti, termasuk juga penerimanya. Penerimanya itu diberikan sanksi yang sama seperti pemberi. Oke. Atau sama seperti penyuapnya. Oke. Jadi harapan saya kepada pemilih milenial ini ya, yang mungkin belum mengetahui terkait hal itu, jangan sampai sekali-sekali juga ikut menerima hadiah atau imbalan dengan didikte supaya memilih salah satu calon misal. Jangan sampai seperti itu, karena sanksi pidananya sama seperti pemberinya. Baik. Ya. Kalau secara kasuistis sendiri ada berapa lama begitu Pak? Paling lama terkait dengan misalnya orang yang melakukan money politik? Nah, ini ancaman pidananya di pasal 511 atau 15 ya kalau nggak salah, di Undang-Undang 7 2017 ini, itu ancaman pidananya maksimal 3 tahun. Maksimal? Iya, maksimal 3 tahun. Baik. Dan itu sudah sangat cukup berat ya. Apalagi kalau misalnya dia hanya menerima imbalan kecil, 100.000, 200.000, 300.000, tidak sebanding dengan sanksi pidananya. Betul. Walaupun mungkin putusannya ya tergantung dari seberapa besar yang dia terima atau yang jadikan objek transaksi itu, gitu. Itu ancaman maksimalnya. Pak Roy, kaitannya dengan kondisi money politik ini kan memang selalu berulang dan memang menjadi rahasia umum kadang di masyarakat dan menjadi guyonan bahkan terkait dengan money politik atau serangan fajar yang tadi disampaikan. Hal seperti apa sebenarnya yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan pemahaman ini, bahwa memang money politik itu sendiri begitu berbahaya sebenarnya, terutama dalam sistem hukum yang ada di Indonesia dalam hal memilih pemimpin yang betul-betul amanah, istilahnya menggadaikan 100-200 ribunya untuk 5 tahun jabatannya yang juga istilahnya tidak sebanding sebenarnya. Jadi kejaksaan tentunya dalam kegiatan seperti ini juga tentunya tidak bosan untuk memberikan penjelasan penerangan hukum kepada masyarakat. Dan saya yakin masyarakat terutama yang sudah dewasa tentunya sudah memahami bahwa pemilu itu kita diciptakan untuk memilih pemimpin, bukan mengadu pemimpin tentunya, mengadu ide-ide, mengadu-ngadu untuk kinerja untuk yang akan datang tentunya seperti itu. Nah, dalam hal tersebut tentunya masyarakat bisa memilih program-program yang telah diajukan atau dikampanyekan masing-masing calon tentunya. Dan itu masyarakat tentunya kita berharap masyarakat lebih dewasa dalam memilih calon, apalagi tahun depan bukan hanya legislatif, tentunya ada presiden juga nanti, ada pilkada juga. Ya,
tentunya kita memilih legislatif, tentunya memilih presiden, kita melihat program apa yang akan dikembangkan oleh calon-calon tersebut. Nah, sehingga kita tentunya sangat sayang sekali ketika ada masyarakat memilih dengan hanya dengan imbalan itu. Artinya wawasan dan kemudian juga pengetahuan ini betul-betul harus dipupuk sedemikian rupa sebelum proses dari pemilihan itu sendiri. Jangan sampai pada saat prosesnya memilih bingung mau memilih siapa, atau misalnya melakukan hak suaranya atau menggunakan hak suaranya tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya nyoblos sampai 3 calon gitu Pak ya, yang dianggap suara tidak sah. Nah, dengan kondisi seperti itu Pak, selain money politik yang seringkali istilahnya muncul isu dalam proses pemilu itu sendiri, kan ada juga kecurangan-kecurangan dari proses penyelenggara pemilu. Nah, proses kecurangan penyelenggara pemilu terkait dengan surat suara yang lebihan, atau kemudian juga dipakainya hak suara dari masyarakat yang istilahnya berhalangan hadir dan lain sebagainya. Seperti apa sebenarnya sosialisasi ini terus disampaikan juga bagi teman-teman pihak saat? Ya, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini adalah luber jurdil atau langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Oke. Nah, artinya langsung ini artinya setiap surat suara oleh pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT itu tidak boleh diwakilkan, harus memilih sendiri. Jadi dia langsung akan memilih. Kemudian umum, tempatnya harus umum. Jadi di TPS, kecuali ada tempat-tempat tertentu yang khusus mungkin ya. Mungkin bagi teman-teman yang sakit, di rumah sakit, atau mungkin yang masih ada di LP gitu ya. Jadi narapidana atau tahanan di sana nanti juga disediakan di sana. Betul. Gitu. Jadi tempatnya tempat umum gitu ya. Terus kemudian rahasia ini langsung umum, bebas dulu. Bebas ini artinya pemilih ini tidak boleh diintervensi, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh diarahkan atau didikte. Jadi dia bebas memilih sesuai dengan keyakinannya pemimpin mana yang menurut dia yang baik, yang terbaik gitu. Jadi tidak boleh diintimidasi. Baik. Nah, kemudian langsung umum, bebas, rahasia. Rahasia ini kan di bilik-bilik suara itu kan biasanya ditutup ya di TPS itu. Jadi di situ dia rahasia, tidak harus disampaikan ke masyarakat. Nah, saya itu, milih Pak, ini kan nggak ada gitu. pertanyaan menggelitik yang kemudian juga muncul, terutama terkait dengan perkembangan teknologi dan sosial media. Seringkali kan perkembangan sosial media ini sendiri dijadikan sebagai sarana atau medium untuk menyampaikan memilih siapa, atau istilahnya mendeklarasikan memilih siapa, baik sebelum prosesnya atau pada saat hari H, yang kemudian juga seringkali biasanya menggunakan atribut-atribut seolah-olah mendukung atribut sosok siapa begitu ya, atau bahkan dengan terang-terangan menyerukan untuk memilih siapa begitu. Nah, sebenarnya seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat untuk menerima informasi-informasi seperti itu yang juga dilakukan oleh masyarakat lain begitu, yang sama-sama notabene adalah sebagai warga negara Indonesia. Kalau dari pandangan Pak Roy? Ya, kalau kita pemilu ini tentunya saat ini sudah tidak media sosial tentunya tidak bisa dipungkiri lagi, bisa diakses oleh masyarakat dari kota sampai pedesaan walaupun ada kendala-kendalanya. Nah, namun saya yakin masyarakat apapun itu tim suksesnya, saya yakin masyarakat sudah bisa memilih apa yang dia lihat. Tentunya apa yang dikampanyekan tentunya akan dilihat dengan kinerja yang sudah atau yang dilakukannya. Jadi saya rasa masyarakat sudah tidak mudah untuk mempercayai sesuatu, tentunya disaring terlebih dahulu. Tapi untuk tim sukses ataupun calon peserta tentunya ya kalau tidak sebagai wasit tentunya ada Bawaslu dan KPU, tentunya selama tidak melakukan pelanggaran menurut mereka tentunya sah-sah saja. Oke. Kecuali
apabila kampanye itu ataupun sosialisasi peserta itu bisa menjelek-jelekkan atau Jatuhkan. menjatuhkan ataupun ya menyebarkan berita-berita yang bohong tentang peserta yang lain. Oke. Nah, kita tahu ya bahwa mungkin juga masyarakat ada beberapa yang masih belum tahu bahwa rekan-rekan dari ASN itu tidak diperkenankan untuk kemudian juga menyebar. Siapa saja selain Pak Yu? Baik, tadi mungkin ada yang kelewatan Mas Kahfi terkait dengan penyelenggara pemilu yang mungkin berbuat curang atau menyalahgunakan kewenangannya ya selaku penyelenggara pemilu tadi. Nah, terkait dengan asas juga itu tadi luber, jurdil, jujur dan adilnya ini mungkin wabil khusus untuk penyelenggara pemilunya. Dalam hal ini bisa ke KPU maupun pengawasnya Bawaslu gitu. Jadi dia dalam menyelenggarakan pemilu itu tidak boleh dia menyalahgunakan kewenangannya, curang misalnya mengurangi suara atau menambah surat suara calon pasangan tertentu, itu tidak boleh. Nah, dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu di situ ada jenis-jenis pelanggaran pemilu. Tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah pelanggaran pidana. Terus kemudian ada pelanggaran administrasi. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran kode etik. Nah, Nah, itu yang nanti tadi kita bahas lebih detail iya, di segmen berikutnya Pak ya. baik. Di segmen berikutnya nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan 3 pelanggaran yang kemudian juga dibahas terutama pada masa-masa pemilu. Kita nanti akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Masih bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Bicara mengenai pelanggaran tadi ya terkait dengan kepemiluan, terutama ini juga bisa menjadi literasi ya. Dan kemudian juga ketika melibatkan masyarakat, masyarakat kan harus tahu apakah ini masuk dalam kategori pelanggaran atau tidak, kan pasti harus ada pengetahuan dasar untuk kemudian juga bisa dilaporkan agar memang betul-betul bukan hanya sebatas lapor lalu kemudian juga tidak ada hal yang dapat dibuktikan, tapi memang betul-betul sesuai dengan porsinya. Kalau bicara mengenai tadi yang disampaikan oleh Pak Yuni, boleh dilanjutkan Pak, apa saja Pak? Baik, jadi tadi jenis-jenis pelanggaran pemilu itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pelanggaran pidana, terus kemudian yang kedua adalah pelanggaran administrasi, dan kemudian yang ketiga adalah pelanggaran kode etik. Nah, yang untuk pelanggaran pertama ini, pelanggaran pidana, ini proses penyelesaian perkaranya nanti dilakukan oleh APH. Misalnya ada laporan terkait dengan tindak pidana katakanlah money politik lah, misalnya money politik. Nah, nanti masyarakat bisa melapor ke sentra Gakumdu yang sekretariatnya ada di Bawaslu. Kalau kabupaten ya kabupaten, misalnya kota, kalau provinsi mungkin ada Bawaslu provinsi juga. Bisa melaporkan di sana, kemudian dilakukan proses hukum mulai dari pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu. Setelah dikaji, dianalisa, apabila nanti memenuhi unsur pidana atau terjadi tindak pidana, maka akan dilimpahkan ke kepolisian yang ada di sentra Gakumdu juga. Jadi nanti dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, apabila penyelidikan dan penyidikannya sudah selesai dengan masa yang cukup cepat. Cukup cepat. Jadi penyidikan itu kalau nggak salah 14 hari. Kemudian kita meneliti itu 6 hari. Nah, kalau misalnya proses penyidikannya sudah selesai, nanti dilimpahkan ke JPU untuk dilakukan penelitian. Apabila syarat formil materialnya sudah lengkap, maka akan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses sidang. Setelah perkaranya putus, inkrah, maka jaksa pula nanti yang akan melakukan eksekusi. Itu yang proses pidananya. Kemudian yang kedua, proses administrasi. Proses administrasi ini biasanya terkait dengan peserta pemilu itu sendiri. Misalnya dia dalam mendaftarkan diri sebagai caleg misalnya. Ada syarat-syarat yang sebenarnya tidak dipenuhi, tetapi tetap saja dia sudah diloloskan dalam verifikasi. Nah, kemudian diketahui mungkin oleh pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Nah, otomatis dia akan proses. Nah, nanti sanksinya administrasi. Misalnya tidak memenuhi syarat, otomatis nanti akan ditarik nanti pendaftarannya gitu. Jadi dianulir pendaftarannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kode etik. Nah, kode etik ini bisa yang tadi yang termasuk digital tadi Mas Kahfi sampaikan, bukan terkait dengan ASN itu. Jadi ada kode etiknya. Selain ASN juga termasuk penyelenggara pemilu itu. Bisa Bawaslu, bisa KPU.
Kalau misalnya dia menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugasnya itu, maka akan diberikan sanksi kode etik. Nah, nanti sanksi kode etik ini yang akan menentukan adalah DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi nanti bisa pencopotan, kemudian atau pemecatan ya. Termasuk juga ASN apabila dia kemudian ikut serta melakukan politik praktis, misalnya dia ikut kampanye, kan tidak diperbolehkan, harus netral nih ASN, tidak boleh memihak gitu. Maka bisa dilaporkan ke ASN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi nanti sanksinya juga bermacam-macam. Seperti itu. Artinya dengan kondisi seperti itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa, terutama bagi teman-teman dan rekan-rekan yang memang mengetahui ya proses hukum dan porsi hukumnya, agar masyarakat juga mulai sadar dan memahami ya. Kita sebagai masyarakat kadang mengabaikan begitu saja, terutama terkait dengan kode etik, apalagi sudah ada fanatisme di dalam diri terkait dengan calon A, calon B, calon C, seringkali melupakan akan porsi atau profesi, terutama yang memang sudah diatur oleh undang-undang itu tadi. Berkaitan dengan pemilu, terakhir yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Pak Roy, terutama untuk imbauan sekali lagi Pak, karena kan masyarakat ini sendiri istilahnya menjadi ujung tombak sukses aman dan damainya sebuah pemilu begitu. Walaupun memang kita sebagai masyarakat tugasnya adalah memilih, tapi kan bukan hanya sebatas memilih, betul-betul memang memberikan kepercayaan kita dalam bentuk pencoblosan yang kemudian kita harapkan itu bisa menjadi amanah yang betul-betul nanti akan dijalankan dengan baik. Silakan dari Pak Roy. Ya, bagi kami pribadi maupun institusi tentunya ingin pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai. Nah, sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu kepada masyarakat dan kita semua tentunya bisa melakukan pemilihan damai ini tentunya dengan senang hati lah kira-kira, bukan dengan adu domba tapi dengan adu gagasan. Nah, jadi yang jangan mengadu domba calon, karena banyak sekali sekarang calon-calon yang diadu domba. Padahal jangan seperti itu. Jadi kita mengadu ide kreatif mereka, program-program. Nah, itu nanti masyarakat bisa memilih dengan baik kira-kira pemimpin apa, partai apa tentunya, agar bisa Indonesia ini lebih baik lagi tentunya. Itu yang menjadi harapan kita semua. Silakan Pak Yuni. Baik, yang pertama, stop money politik. Karena money politik itu akan mendistorsi wibawa daripada demokrasi itu sendiri. Kemudian akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang mungkin koruptif ya, karena caranya dengan money politik untuk menangkan. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada pemilih-pemilih milenial ya terutama ya, untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Karena masa depan bangsa ini sekarang ini lebih dominan ada di tangan saudara-saudara semuanya. Satu suara ini sangat berarti sekali untuk menentukan masa depan dan nasib bangsa kita. Pemilihlah pemimpin-pemimpin yang benar-benar pemimpin yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang bisa menahkodai kapal besar ini yang bernama NKRI ini, sehingga negara kita ini menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera, negara yang adil, dan negara yang makmur, atau negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Barangkali itu saja Mas. Baik, wah luar biasa, karena tentunya berkaitan dengan hal itu semua, itu menjadi harapan bagi kita semua terkait dengan hal-hal yang harus kita persiapkan, terutama sebagai masyarakat, sebagai pemilih, harus cerdas dan bijak dalam memilih dan memilah siapa saja calon yang akan dipilih, baik itu legislatif, DPR, DPD, atau kemudian juga pilkada, bupati, wali kota, ataupun juga gubernur, maupun juga presiden yang kita akan jelang bersama serentak di tahun 2024. Wah, ini kan agenda Jaksa Menyapa ini sudah berjalan berapa tahun, terutama kolaborasi dengan Duta TV.
tentunya juga ini menjadi bagian yang begitu penting untuk tindakan preventif, sosialisasi, dan lain sebagainya. Kalau masyarakat ingin konsultasi ke kejaksaan, misalnya ingin meminta bantuan hukum dan lain sebagainya, boleh datang ke Kejaksaan Tinggi, Pak Yuni? Boleh, silahkan. Khususnya untuk pemilu ini kami sudah membuka posko pemilu ya Pak Roy ya. Jadi masyarakat kalau misalnya ingin konsultasi apabila terkait dengan masalah hukum, terkait dengan pemilu, monggo. Tetapi kalau terkait dengan masalah asmara mungkin sama Mas Gusti Wah. ya. Kalau terkait dengan masalah hukum nanti bisa datang langsung ke kantor gitu. Baca tarot nanti saya. Iya, seperti itu Mas. Baik, luar biasa. Terima kasih dari Pak Yuni dan juga Pak Roy, rekan-rekan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Talk Show Jaksa Menyapa edisi kali ini. Semoga kita semua bisa mengenali hukum dan menjauhi hukuman seperti yang tagline tadi disampaikan. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.